Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Gita Meisya Riani dari kelas 3 DPG SD UPI Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya pada kehidupan. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di planet bumi. Nah, di mana planet bumi itu merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya kita yang memiliki urutan ketiga dari matahari setelah planet Merkurius dan planet Venus. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa ternyata bumi itu tidak diam loh. Bumi itu memiliki pergerakan. Nah, pergerakan yang pertama disebut rotasi. Rotasi bumi disebut sebagai pergerakan atau perputaran bumi pada porosnya. Nah, rotasi bumi itu memiliki atau membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 4 detik atau yang sering kita bulatkan menjadi 24 jam dalam satu hari. Nah, dalam sekali berotasi, bumi menempuh 360 bujur selama 24 jam. Bumi ini membutuhkan kecepatan 1600 km per jam dalam sekali berotasi. Nah, rotasi bumi ini dimulai dari arah barat ke arah timur, di mana hal ini tentunya menyebabkan matahari selalu terbit di arah timur kemudian tenggelam di arah barat. Nah, adik-adik, peristiwa rotasi bumi tadi tentunya memiliki beberapa pengaruh loh bagi kehidupan. Pengaruh yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Pergerakan bumi pada porosnya mengakibatkan ada sebagian bumi yang menghadap ke matahari dan bagian bumi lainnya yang membelakangi matahari, di mana bagian bumi yang menghadap matahari akan mendapatkan cahaya matahari dan mengalami siang. Sedangkan bagian bumi lainnya yang membelakangi matahari tidak akan mendapat cahaya matahari dan akan mengalami malam. Nah, seperti tadi yang telah disebutkan bahwa dengan adanya rotasi bumi mengakibatkan ada bagian bumi yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, peristiwa ini disebut dengan pergantian siang dan malam. Nah, pengaruh dari rotasi bumi yang kedua yaitu adanya perbedaan waktu di berbagai tempat. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 perbedaan waktu yaitu WIB, WITA, dan WIT. Di mana WIB ini merupakan waktu Indonesia bagian barat. Nah, daerah yang termasuk atau yang masuk pada WIB yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam WITA atau waktu Indonesia bagian tengah yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, yang terakhir WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Adapun daerah yang termasuk yaitu Maluku dan Papua. Nah, teman-teman, di mana dalam penetapan waktu ini ditetapkan di Greenwich di Inggris, di mana mempunyai garis bujur 0 derajat, sehingga penetapan waktu itu berdasarkan GMT atau Greenwich Mean Time. Jadi, dampak dari peristiwa rotasi bumi yang ketiga yaitu adanya gerak semu harian matahari. Akibat dari perputaran bumi pada porosnya yang kita lihat di bumi sepertinya bahwa matahari lah yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Namun itu salah ya, ternyata atau yang sebenarnya yang bergerak itu bumi, bukan matahari. Jadi gerak semu harian matahari itu merupakan seolah-olah gerak matahari itu bergerak, padahal tidak. Dan yang sebenarnya yang bergerak itu adalah. Nah, pengaruh yang keempat yaitu perbedaan percepatan gravitasi di muka bumi, di mana karena kecepatan gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadran jari-jari sehingga menyebabkan
Perbedaan gravitasi di tempat-tempat di kutub dan di khatulistiwa itu berbeda. Nah, maka apabila kita menimbang sebuah benda yang sama, maka beratnya akan berbeda apabila ditimbang di daerah kutub dan di daerah khatulistiwa. Hal ini disebabkan karena percepatan gravitasi di daerah kutub dan di khatulistiwa itu berbeda. Nah, pengaruh yang kelima yaitu terjadinya pembelokan arah angin. Hal ini disebabkan karena rotasi bumi itu dimulai dari arah barat menuju ke arah timur. Maka angin yang berasal dari utara menuju ke selatan akan terbelokkan ke arah timur. Dan angin yang berasal dari selatan menuju ke utara akan dibelokkan ke arah barat. Nah, teman-teman, pada bulan September sampai Maret, angin itu akan bertiup dari daerah utara menuju khatulistiwa dan terbelok ke arah timur. Sedangkan pada bulan Maret sampai September, angin akan bertiup dari arah selatan ke khatulistiwa, yang mana akan terbelokkan ke arah barat. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Bayes-Bellot yang mengatakan bahwa angin itu bertiup dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, adik-adik, pergerakan bumi yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, revolusi itu diakibatkan karena adanya gaya tarik-menarik antara gaya gravitasi bumi dengan gaya gravitasi matahari. Adapun kala yang dibutuhkan bumi untuk satu kali berevolusi yaitu 365 1/4 hari atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Nah, saat berevolusi, bumi membentuk suatu bidang yang disebut dengan bidang ekliptika. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya pengaruh dari adanya revolusi bumi? Nah, adapun pengaruh yang pertama yaitu perbedaan musim. Di Indonesia sendiri yang memiliki iklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Nah, sedangkan di negara yang memiliki iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim salju, musim gugur, dan musim semi. Nah, pengaruh yang kedua yaitu gerak semu tahunan matahari. Nah, hal ini yang menyebabkan matahari tidak terbit di tempat yang sama, tapi matahari bergeser sedikit demi sedikit. Nah, adik-adik, dampak revolusi bumi yang ketiga yaitu perbedaan lamanya siang dan malam. Kombinasi antara revolusi bumi dengan sumbu kemiringan bumi terhadap bidang ekliptika memiliki atau menimbulkan gejala alam yang dapat diamati setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat jelas di daerah kutub utara dan daerah kutub selatan, di mana pergeseran garis edar matahari akan mengakibatkan perubahan atau perbedaan namanya siang dan malam. Pada saat-saat tertentu di suatu tempat akan mengalami malam yang lebih panjang dibandingkan dengan siang, dan juga sebaliknya. Misalnya di kutub utara pada malam hari dapat berlangsung 24 jam dan sebaliknya di kutub selatan dapat mengalami siang hari selama 24 jam dan begitu pun sebaliknya. Keempat, dampak dari revolusi bumi yaitu adanya kalender Masehi, dan yang kelima yaitu perubahan rasi bintang. Tentunya kita telah mengetahui rasi bintang seperti Leo, Taurus, Gemini, Pisces, Sagittarius, Aries, dan yang lain sebagainya. Nah, adik-adik semua, sekian dulu ya materi untuk hari ini, dan semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.